Cerpen Senyum Abdullah Part 2. Pukul 3 sore, Sekaran, Lamongan. Selamat untuk kalian, nak. Kalian luar biasa hari itu, menempi segala keraguan bahwa kita akan gagal lebih awal. Walau sebelumnya kalian diuji di turnamen awal, anggap saja ini untuk pembentukan mental. Meski sejujurnya aku sendiri sempat pesimis, tapi semangat dan ketelatenan kalian dalam belajar dan berlatih membuatku optimis. Aku yakin kalian bisa, biarpun aku harus kehilangan jatah liburku dalam 1 minggu. Aku rela melakukan itu untuk kalian. Sekali lagi, selamat, nak. Saat ini mimpi kalian telah terwujud. Aku harap kalian tetap rendah hati, karena di atas langit masih ada langit. Gumam Abdullah yang sedang duduk di kursi kantin dan memandang para anak kecil yang sedang bermain sepak bola. Halo, ada apa denganmu, Ustadz Abdullah? Kau seperti orang yang tidak waras, berbicara sendiri. Hahaha. Celetuk seorang wanita, kemudian wanita tersebut duduk tepat di depan seorang pemuda. Tampak di atas meja kantin terdapat sepiring gorengan, sepiring jajanan tradisional, dan segelas kopi. Kerja kerasku terbayar dengan kemenangan mereka, sahut Abdullah. Kalau begitu, kuucapkan selamat juga ya pada Pak Pelatih. Teletuk seorang wanita tersebut sembari mengumbar senyuman. Tampak gigi gingsul menambah keceriaan di wajahnya. Iya, terima kasih Ustazah Puspita. Iya, sama-sama. Apakah kau tidak melihat mereka sangat antusias belajar? Iya, mereka sangat antusias belajar. Iya, saat kau melatih mereka. Beberapa waktu yang lalu, aku sempat melihat kau melatih mereka dan mereka belajar dengan sangat giat. Abdullah mengangguk. Kemudian, dia berkata, kau tahu mengapa mereka terlihat sangat antusias? Puspita hanya memfokuskan pandangan ke arah Abdullah dengan menunjuk wajah penuh pertanyaan. Itu karena mereka belajar dengan penuh keikhlasan. Belajar itu tak perlu alasan. Jika belajar karena beberapa alasan, maka suatu hari nanti akan berhenti belajar karena alasan itu telah pergi. Nah, sekarang kau lihat bukan? Meski mereka telah memenangkan pertandingan, mereka masih terus saja berlatih di tengah lapangan, sahut Abdullah sambil melempar senyuman. Oh ya, sebentar lagi sudah pukul 3:30. Mengapa kau tidak siap-siap untuk pulang? Tanya Puspita sambil memiringkan wajahnya dan menatap raut wajah tampan Abdullah. Apakah kau tidak rindu rumahmu? Bahkan kau menghabiskan jatah liburmu untuk mereka, untuk melatih mereka. Tambahnya, salah satu alasan mengapa aku betah di sini dan jarang berada di rumah adalah aku tidak mau terbayang sesuatu yang sudah pergi. Suatu aktivitas yang sudah tidak bisa aku lakukan lagi. Suatu momen yang mustahil aku menikmatinya lagi, jawab Abdullah dengan berpindah posisi. Ia memilih untuk berdiri dan bersandar pada pilar kantin. Maaf, aku tidak sengaja untuk, sahut Puspita. Belum selesai Puspita berbicara, Abdullah seketika menyahut, santai saja. Terkadang aku pun masih teringat beliau. Meski aku sadar beliau telah tiada dan meninggalkanku selama-lamanya. Memangnya momen apa yang paling kau rindu saat bersama dengan ayahmu?
Setiap malam, aku dan ayah menikmati kebersamaan dengan main game dan minum kopi. Terkadang pula kita makan mie ayam karena mie ayam adalah makanan kesukaan ayahku. Memangnya kau suka game apa? Kalau boleh tahu. Mobile Legends itu adalah game kesukaan kami. Selain itu, banyak game yang lain. Dan bagiku, momen yang paling tak bisa kulupakan saat bersama dengan ayahku adalah makan bersama. Aku juga ingat saat ayahmu mengantarkan kau ke sekolah saat masih SMP dulu. Iya, semasa SMP aku memang sering diantar ayahku. Aku pun sempat memperhatikan saat diantar dan dijemput oleh ayahmu. Saat itu kau mengenakan seragam pramuka. Kau selalu hadir saat kegiatan pramuka, ya sangat jarang sekali absen. Sahut Puspita sembari menatap wajah tampan Abdullah. Benar, aku selalu berusaha untuk disiplin dalam segala hal. Ayah yang mengajariku, beliau adalah sosok yang disiplin, mudah bergaul, dan bekerja keras. Meski di sisi lain, dalam menyikapi masalah, beliau sedikit gugup dan mudah panik. Terkadang pula mudah meluap-luap ketika beban masalah di pikirannya menumpuk. Sama seperti watakku, bukan? Seandainya saat ini ayahmu masih ada, apa yang ingin kau sampaikan pada ayahmu? Ayah, maaf, aku belum bisa menjadi kebanggaan untukmu. Padahal aku ingin mendengar anakku memanggilmu kakek. Puspita tertegun mendengar jawaban Abdullah. Kemudian dia menyahut, anakmu akan memanggil kakek untuk ayah dari istrimu kelak. Amin. Amin. Masih banyak yang membutuhkan bantuanmu, walau hanya sekadar senyum manismu. Jadilah bermanfaat walau hanya sebesar bibir jagung. Kau ayah untuk anak-anak didikmu, lihat mereka, kata Puspita sambil menunjuk ke arah lapangan. Abdullah tampak terpaku menatap para anak kecil yang sedang bermain sepak bola. Seperti kalimat bijak yang pernah aku baca, bahagiakan orang lain dulu, pasti nanti akan datang giliran kamu dibahagiakan orang lain. Kau tahu bukan, masa depan mereka ada di tangan kita sebagai pendidik, sahut Puspita. Seketika Abdullah memfokuskan pandangan ke arah Puspita. Dalam hatinya berkata, dia manis. Pesona senyumnya membuat masa yang pahit menjadi begitu legit. Bahkan terkadang senyumnya membuat candu pada rindu. Dia manis, bahkan seperti sunrise dan sunset, di mana keduanya adalah alam yang memanjakan mata. Selain itu, dia juga seperti pelangi setelah hujan. Lekungan bibirnya menghilangkan mood yang suram. Dia manis sampai-sampai mataku tak ingin lepas saat memandangnya. Aku ingin membuatnya merasa tenang dan nyaman dengan kesederhanaanku. Sungguh, aku tertarik bukan karena wajah manis, bukan karena wajahnya cantik, juga bukan karena gigi gingsulnya, tapi karena keindahan hatinya, inner beauty yang dimilikinya. Aku berharap Tuhan menakdirkan dia untukku. Hei kamu, kenapa lagi Ustadz Abdullah?
Tanya Puspita sambil menepuk tangannya di depan wajah Abdullah. Ajari aku apapun, asal jangan tentang bagaimana aku harus tanpamu, gumam Abdullah. Apa kau bilang? Tanya Puspita yang merasa terkejut. Hah? Enggak, aku harus kembali turun ke lapangan, memberi trik baru untuk mereka, sahut Abdullah, terlihat ekspresi panik di wajahnya. Kemudian, dia bergegas melangkahkan kaki menuju lapangan. Senyum